kepada mahasiswa-mahasiswi di Belanda ini. Jangan sampai kita dibilang menghabiskan devisa, ya. Nah, yang ketiga, sebenarnya ada suatu tujuan lain. Mengapa kita ingin membuat suatu band tesis, yaitu sebagai wahana eksistensi. Mengapa kita jelaskan sebagai Nah, apa saja yang akan dimuat di sini? Yang pertama adalah abstraksi tesis. Kenapa kita pilih abstraksi? Karena jika kita tampilkan seluruh tesis secara keseluruhan, itu memakan resource yang sangat banyak. Yang kedua adalah link untuk mengunduh jika tersedia dan jika diizinkan. Yang ketiga, nah ini sebagai suatu wahana eksistensi. Profil penulis. Di sini ada foto. Kita akan berikan sedikit foto seperti profil picture ya di Facebook. Kemudian ada nama, email, kalau mau dicantumkan nomor telepon juga boleh. Kemudian pendidikan, dicantumkan sejak jangan SD, S1 dari S1. Kemudian pekerjaan saat ini, jika punya pekerjaan, kalau jobless ya. Kemudian terakhir yaitu adalah pekerjaannya. terserah saya tambahkan apapun informasi itu yang jelas mengenai jati diri si penulis. Ini ya terserah, pokoknya non confidential. Nah, penampakannya mungkin akan seperti ini ya. Ini profil picture-nya. Di sini nanti ada abstraksi tesis kita. Kemudian mungkin setelah ini akan ditambahkan mungkin setelah bagian tesis kita mungkin diberikan resume mengenai link-link ataupun jurnal-jurnalnya yang telah dihasilkan. Dan sebagai bonus seperti yang tertera sebagai bonus ya, seperti yang telah saya sampaikan, ini adalah salah satu website sebagai wahana eksistensi pelajar-pelajar Indonesia yang studi di Belanda. Sebagai bonus, satu page akan diberikan pada satu mahasiswa, maksudnya gini maksudnya. Saya bingung. Maksudnya begini. Satu halaman website ini hanya akan digunakan untuk satu buah karya ilmiah. Bukan satu individu. Bukan. Itu tadi wahana eksistensi ya. Kalau kalian menghasilkan banyak karya ilmiah, maka pada kalian akan banyak dan Oke, mempersingkat waktu, saya lanjutkan. Cara pengumpulan, karena Belanda ini terdiri dari banyak PPI kota, sekitar 14 PPI kota ya? 17. Nah, untuk cara pengumpulannya, kita akan melakukan koordinasi dengan PPI kota setempat. Kemudian akan ditunjuk satu orang penanggung jawab untuk di tiap PPI kota tersebut untuk pengumpulan tesis ini. Kemudian hasil pengumpulan ini untuk sementara ya, karena kita belum menyediakan suatu media untuk mengupload secara otomatis, kita akan share Dropbox dari PPI Belanda ini ke tiap koordinator di tiap kota. Nah, ini adalah penjurusan bidang studi yang akan kita masukkan di dalam website dan juga nanti akan ditampilkan di Dropbox. Kita akan menyiapkan folder-folder yang berisikan yang pertama ada folder PPI kota tersebut, mau NSKD, Eindhoven, atau Delft atau yang lainnya. Nanti di dalam folder tersebut ada subfolder mengenai bidang studinya. Dan kita akan upload dan nanti admin dari perusahaannya akan menguploadnya ke website. Nah, target kita Maret 2013, kita 3 bulan lagi kita udah bisa mengumpulkan kurang lebih 100 tesis. Saya kira ini targetnya sangat realistis dan mungkin sangat mudah untuk diperoleh ya, karena kita punya 17 kota. Jika satu kota saja bisa mengumpulkan 10 tesis selama 3 bulan itu, maka akan kita peroleh 170 tesis. Saya rasa ini sangat realistis. Dan kemudian pada Maret kita akan launching secara resmi website bank tesis yang sudah
berisikan tesis-tesis dari para mahasiswa Indonesia dari Belanda yang pernah bergaji. Kemudian Juli 2013 kita harapkan sudah lebih dari 200 tesis yang terkumpul. Dan ini karena kita bikin bank tesis ya, ini salah satu peringatan bagi ketua PPI kita ya, dan juga Isbo sebagai admin dari website. Kita akan kalau program ini benar-benar berjalan, tiap tahun kita akan punya banyak sekali tesis yang ditampung di sini, dan otomatis storage kita akan semakin membengkak. Unlimited ya? Unlimited. Dana unlimited ya? Mukanya itu dengan Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Kalau tidak ada, ya. Ada beberapa yang dicantumkan isi page tempat lain. Iya. Nah, kalau tesis aku nggak tahu ya, soalnya kalau pengalaman aku tesis aku itu tersimpan di repositori kampus universitas, dan waktu itu dicoba di rumah sih bisa di download gitu, bukan di rumah yang bukan di kampus gitu. Tapi nggak tahu kalau di Indonesia bisa apa enggak. Ini bisa, mungkin bisa dicari format seperti itu teman-teman juga. Jadi kalau misalkan kita bisa ikut menyediakan ini daripada kita harus menyimpan semua paper dalam storage kita, itu akan lebih efektif. Lebih efisien. Oke. Karena biasanya kalau misalkan yang tesis dari ini kita nggak ada bingung sama kampus kan, itu jadi pakai kampus gitu. Iya. Oke, saya coba jawab. Maksudnya nggak jawab juga ya, diskusi juga. mengenai masalah tadi mungkin apa ya, semacam privilege ya. Misalnya kita punya jurnal di IEEE, itu kan tidak bisa diunduh sembarangan ya, kecuali kita pakai network kampus atau kita punya login khusus ke IEEE. Di sini mungkin ya, tadi sudah saya sebutkan bahwa kita sediakan link jika itu tersedia. Kalaupun itu tersedia, mungkin misalnya saya punya tesis atau punya jurnal di IEEE, saya akan kasih itu link menuju IEEE, dan di situ nanti otomatis jika misalnya saya atau teman saya mau mendownload paper itu, dia bisa menuju ke site itu. Dia akan di IEEE akan diberikan abstraksi mengenai jurnal tersebut, tapi dia tidak akan bisa mendownload jika tidak bisa login. Mungkin itu saja yang bisa kita sediakan. Oh iya, kebetulan kemarin juga saya dapat informasi baru dari tempat saya, jadi saya pernah berbicara masalah seperti ini. Terus seperti ya, ternyata tuh ada kayak small print paper itu atau di dalam website itu. Jadi sebenarnya kita tidak bisa mempublish secara publik gitu, secara tantangan. Tapi kalau kita mengirim via email itu bisa. Jadi kalau mungkin bagusnya ide di sini karena ada profil dari si penulisnya. Jadi kalau misalnya butuh itu, iya. Jadi kalau memang ada yang butuh dan tidak bisa mengakses ke informasi itu, bisa langsung menghubungi si iya. karena kan di dalam sini kan untuk sharing kita buat orang-orang. Iya, betul. Ya, waktu udah. Singkat aja, Wis, singkat aja. Kalau yang saya ngerti, berarti bank tesis ini dimulai dari lulusan tahun ini ya, 2012? Tidak. Oh enggak, berarti Tidak. salah sasaran dong pengumumannya ke kita? Tidak. Tidak. Enggak, maksudnya kalau misalkan 100 sampai Maret, berarti kan yang lulus tahun ini sampai Maret 2013? Enggak. Mantan. Saya bilang ini mantan. Mantan boleh. Oh gitu. mantan
alumni. Jadi nggak ada tahun dari tahun. Nggak ada limitasi. Iya. Lulusan tahun 60 juga boleh. Boleh. Kamu Bung Hatta kamu sih. Bisa menghubungi sih. Ada kita masuk Bung Hatta mah eksis. tahun 22. Nah, ini mengenai pembahasan ya. Dibahas. Kembali di sini mungkin ya, karena ini unlimited ya, siapapun boleh masuk, alumni tahun berapapun boleh. Misalnya ya, mohon maaf, seperti di sini dia dicantumkan meninggal tahun berapa. Serius ya. Jadi misalnya saya tertarik dengan topiknya, saya mau menghubungi beliau, ternyata udah meninggal, repot kan? Oke. Ya. Oke. Oke. Terima kasih kepada Mas Indra. Kita doakan bersama-sama dan juga bareng-bareng kita sukseskan program ini karena saya pikir ini semua akan menjadi suatu hal yang sangat positif untuk kita di sini dan juga tentunya bangsa kita, bangsa Indonesia. Dan selanjutnya masih ada satu program lagi yang dibawahi oleh Infocom. Ini langsung kepalanya yang akan memperkenalkan kita kepada yang dinamakan pesan menir dan mefrau. Jadi silakan kepada Rivo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sini. Kita punya program dari Divisi Informasi Media dan Komunikasi. Program ini sebenarnya sudah banyak ya, mungkin kita lihat dari. Jadi ini mengapa kita mengadakan program ini juga karena kita terinspirasi dari teman-teman di PPI Australia, di PPI UK, PPI Taiwan ada juga kalau nggak salah, sama PPI mana lagi. Pokoknya ada. Jadi program ini kita namakan. Ya. Bukan dari gua intinya. Tapi kita mencoba mencuri ide itu dan kita mencoba menambahkan inovasi di ide itu. Jadi kita namakan program ini adalah Cerita Menir and Mefrau. Cerita, bukan pesan. Jadi kenapa Cerita Menir and Mefrau? Jadi kita, yang saya lihat ya, mungkin teman-teman lihat, orang Indonesia kebanyakan senangnya lihat video daripada membaca paper-paper yang bejibun ya. Kalau gimana ya, daripada membaca orang lebih suka menonton. Yang saya lihat yang di trennya ke abad 21 itu seperti itu. Bisa dilihat kalau teman-teman ngikutin Jokowi Ahok ya. Oh, lihat aja hitsnya di Pemprov DKI pasti bisa sekali ngupload bisa ratusan ribu hits. Iya. Itu makanya. Nah, disinilah kita dari ide. Jadi kita akan bekerja sama teman-teman PPI Kota di sini. Di sini kan kita difokuskan di sini adalah postmaster. Jadi kita lebih ke teman-teman. Kenapa menir and mefrau? Menir di sini adalah bisa PDN, bisa PhD dari cowok, ya, yang laki-laki gendernya. Kalau mefraunya yang gendernya perempuan. Jadi kita fokuskan di sini untuk PhD dan PDN. Jadi kenapa? Jadi kita bakal cerita menir and mefrau ini bakal meliput kegiatan riset dia dari mana dan apa yang bisa diberikan nilai tambahnya untuk Indonesia yang bisa diterapkan. Kalau tidak bisa diterapkan, mungkin belum saatnya, mungkin jadi gambaran aja. Jadi gambaran kedepannya seperti apa. Kenapa? Karena yang saya tangkap dari teman-teman, saya cerita-cerita teman di Indonesia, mereka nggak tahu kita ini di sini kuliah terus ngapain sih? Itu intinya. Jadi mereka pengen tahu apa sih yang dikerjain teman-teman PPI Belanda, teman-teman PPI yang di luar negeri. Jadi pengen tahu risetnya seperti apa dan implementasinya seperti apa. Jadi beberapa poin yang bisa kita lihat adalah satu, informasi langsung kepada teman-teman masyarakat di Indonesia. Yang kedua adalah dengan adanya cerita menir and mefrau ini bisa jadi bakal ada kerjasama. Oh, ternyata mahasiswa kita sebagai contoh lagi ada riset baterai di TU Eindhoven. Sedangkan di Indonesia lagi gencar-gencarnya mobil listrik Dahlan Iskandar. Nah, pas kan? Match. Iskandar dari mana? Tambah nama. Dahlan Iskandar. Siapa Dahlan Iskandar? Nah, di Indonesia mungkin lagi repot cari baterai dan mereka larinya ke Jepang. Dan kita bisa melihat ternyata di Belanda pun lagi ngembangin. Nah, dengan memberikan informasi seperti ini diharapkan ya kita bisa juga memberikan sumbangsi kita kepada Indonesia dalam bentuk ya video seperti apa yang bisa enak, yang bisa renyah, yang bisa
sebisa mungkin bahasanya itu bisa gimana? Bisa dicerna oleh masyarakat yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, di sini langsung aja ya, kita udah menciptakan satu video sebagai gambaran, membuat satu video dari. Nah, diharapkan ke depannya teman-teman dari PP Kota, misalnya PPN Skede, Skede kan, tentu N. Nah, di sini kan pasti banyak postmaster, dan kami harapkan juga postmasternya juga mengembangkan ide-idenya seperti tadi Mas tentang visualisasi data, bisa aja untuk gimana penerapannya di Indonesia, dan video inilah yang akan membuka jendela ke Indonesia. Oke, langsung saja itu dari saya. Kita tonton dulu, abis ini kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Ya, ini silakan bisa diputar. Suaranya di stop dulu. Asik kalau ada suara. SD ya, SD. Wah. 20 SD. Dari A ada. Di full screen SD udah ya. Mantap. Siap. Asal Bandung. Tahun 2007 saya lulus dari jurusan teknik fisika di ITB. Kemudian pada tahun 2008 saya memperoleh beasiswa dari TU Eindhoven di Belanda untuk melanjutkan studi S2 saya di bidang System and Control. Sejak tahun 2011 sampai sekarang, saya menjadi mahasiswa S3 di sebuah grup riset yang bernama Electromechanics and Power Electronics di TU Eindhoven. Lift off this blindfold, let me see you again. Bring back the water, let your ships roll in. Riset S3 saya ada dalam bidang mekatronika. Namun saya akan memberikan penjelasan dulu apa itu mekatronika. Mekatronika adalah suatu cabang ilmu teknik yang menggabungkan teknik elektro dan teknik mesin untuk merancang suatu produk. Nah, contoh-contoh produk tersebut adalah robot, TV player atau kamera, dan banyak lagi lainnya. Saya menyukai bidang mekatronika karena di sana saya dapat mengaplikasikan prinsip-prinsip fisika dan matematika yang dipelajari di kelas ataupun dari buku dalam merancang produk-produk tersebut. Through chaos as it swirls. Riset S3 saya ini mengenai perancangan sebuah jari robot yang akan menjadi bagian dari sebuah tangan robot berketerampilan tinggi yang diharapkan dapat memainkan piano. Salah satu problem utama dalam perancangan jari robot tersebut adalah motor listrik yang digunakan untuk menggerakkan masing-masing sendi jari tersebut. Dan itulah yang menjadi porsi utama riset saya, yaitu perancangan motor listrik yang sedemikian kecil namun mempunyai kekuatan yang tinggi. Tujuannya agar jari robot tersebut dapat bergerak dengan lihai seperti dari manusia. Ini adalah contoh sederhana dari motor listrik. Namun dalam riset saya perlu membuat motor listrik yang jauh lebih kuat daripada motor listrik ini. Motor listrik berfungsi untuk merubah energi listrik menjadi energi mekanik. Motor listrik sebenarnya bukanlah benda yang spesial, karena kita sudah jumpai motor listrik di kehidupan sehari-hari di Indonesia. Dari mulai pompa air, Udah selesai? Kok habis? Enggak. Udah mentok. Enggak kepencet kali. Enggak. air. Nah, kita sudah jumpai motor listrik di kehidupan sehari-hari dari mulai belum di refresh F5. Dia lagi senang-senangnya Asik. Kita tekankan ya. kuat daripada motor. tadi lagi. Ada lagi. Harus. Makasih cepat. Mah ada aja. Makasih cepat. Pikir-pikir dulu.
yang jauh lebih kuat daripada motor listrik ini. Motor listrik berfungsi untuk merubah energi listrik motor listrik sebenarnya bukanlah benda yang spesial, karena kita sudah jumpai motor listrik di kehidupan sehari-hari di Indonesia, dari mulai pompa air hingga eskalator. Namun, kebanyakan dari motor listrik tersebut masihlah merupakan produk impor. Dalam studi S3 saya akhirnya mempelajari cara merancang motor listrik, dan akhirnya saya juga menyadari bahwa produksi motor listrik dapat juga dilakukan di Indonesia. Sebagai contoh, baru-baru ini saya mendengar kabar dari PT Pindad bahwa mereka telah berhasil menciptakan motor listrik sendiri, dan mereka mengklaim bahwa motor listrik tersebut bisa jauh lebih murah daripada motor listrik impor. Wah, internetnya. Coba yang low quality. Low quality aja. Gak masalah quality di 20 Kita realistis. Coba di refresh F5 dulu. Pindad bahwa mereka telah berhasil menciptakan motor listrik sendiri, dan mereka mengklaim bahwa motor listrik Nggak jadi HD. bisa jauh lebih mudah daripada motor listrik impor. Ya dilihat. Berdasarkan paparan saya sebelumnya, saya percaya bahwa Indonesia dapat mandiri dalam produksi motor listrik. Riset ketika saya dalam rancangan dari robot mungkin tidak dapat bermanfaat secara langsung untuk Indonesia. Namun saya percaya bahwa ilmu yang saya dapatkan dalam rancangan motor listrik dapat bermanfaat. Iklan TW. Ya, itu sekian videonya. Jadi bakal seperti itu. Jadi kita akan membagi jadi 4 sesi. Yang pertama adalah siapa dia, yang kedua bidang studinya yang sedang dikerjain, yang ketiga riset dia di situ tentang apa, dan keempat apa sih yang bisa diimplementasi yang di Indonesia. Nah, ada pertanyaan dulu nggak dari teman-teman yang ada di sini? Nggak boleh nanya. Nggak boleh nanya. Tidak jadi di luar. Jadi Jam moderator. Mau Jadi nanti kalau misalkan nanti kota-kota ini punya potensi oh iya sih. Jadi sistemnya gini, kita udah punya apa ya namanya script yang bisa diisi oleh. Jadi kita bakal kasih ke setiap PPI kota ketuanya, dan bakal akan didistribusi ke PSD atau PDM atau Postmaster yang di sini untuk kita ditulis dulu skripnya berdasarkan 4 area. Nanti kita bakal kasih dan dikirim balik ke PPI Belanda, dan kita lihat bahasanya udah sesuai atau belum, dan kita akan setting waktu. Apakah kalau di situ ada resource yang dari PPI kota yang berniat untuk membuatnya sendiri, kita bisa persilakan dengan berbagai parameter yang harus. Ya kita juga punya quality control dari videonya. Jadi sebelum dipublish bakal masuk ke PPI Belanda dulu untuk dicek dulu quality control, mulai dari gambar, karena kita harus pakai audio sendiri nih, nggak boleh audio langsung dari kameranya juga harus SLR yang bisa high definition ya. Jadi tapi kalau teman-teman biasanya juga nggak bisa langsung datang ke setiap kota, atau Anggasta harus ke Den Haag. Nggak bisa, Bapak. Nggak bisa. Karena tim kita juga terbatas ya, baru sekitar 4-5 orang di kota-kota lain. Kalau kota-kota lain juga berminat ya, kita akan memberikan panduan minimum yang bisa diberikan seperti itu, dengan contohnya bantuan dengan video yang udah dipublish ini. Paling seperti itu. Tapi kalau diharuskan saya datang ke kota itu, saya siap datang. Jangan. 1,5 jam 20 euro PP. Ongkos kamu sendiri. Kayaknya udah dianggarin ya, cukup. Sip. Aman. Udah dianggarin berarti, udah dianggarin. Udah dapat ACC dari
bosnya Pak. Seperti itu. Nanti ini di kami sundui sama kopi do advance Yang 31 itu. Yang dari Toyota gimana ininya? NCD. Oke ya, bisa jalan ya dari NCD ya. Siap. Dari